Hai, selamat datang Sobat Pancasila. Perkenalkan, aku Anggita Aulia Putri dari program studi ilmu komunikasi. Hari ini, aku ingin memaparkan tentang pentingnya Pancasila sebagai landasan komunikasi yang berada di era komunikasi. Di era digital saat ini, informasi menyebar dengan cepat melalui media sosial dan platform daring lainnya. Namun, kemudahan ini juga membawa tantangan besar seperti maraknya hoax dan ujaran kebencian yang dapat merusak persatuan bangsa. Saat ini kita hidup di era keterbukaan informasi, di mana setiap individu bisa menjadi produsen dan konsumen informasi secara instan. Dengan hanya sekali klik, kita dapat menyebarkan informasi kepada ribuan, bahkan jutaan orang. Namun, kemajuan teknologi ini ternyata membawa konsekuensi serius. Contohnya, munculnya banjir informasi yang tidak selalu dapat dipertanggungjawabkan. Hoax atau berita bohong serta ujaran kebencian telah menjadi racun perlahan tapi pasti merusak harmoni sosial, menimbulkan perpecahan, bahkan berpotensi memicu konflik horizontal. Sayangnya, banyak dari kita tidak menyadari bahwa berbagi informasi tanpa verifikasi justru dapat menjadi bagian dari masalah itu sendiri. Disinilah kita perlu kembali meninjau Pancasila, bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai sumber nilai dan etika dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam berkomunikasi di ruang publik, baik luring maupun daring. Bagaimana sih kita menyikapi hal ini? Mari kita gali bersama peran Pancasila sebagai sistem etika komunikasi untuk menangkal hoax dan ujaran kebencian. Yang pertama, Pancasila sebagai sistem etika komunikasi. Pancasila bukan sekedar dasar negara, tetapi juga merupakan sistem etika yang membimbing perilaku masyarakat Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila memberikan pedoman moral dalam berkomunikasi, baik secara langsung maupun melalui media digital. Dengan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, kita dapat menciptakan komunikasi yang beradab, jujur, dan bertanggung jawab. Kita lanjut, yang kedua, dampak hoax dan ujaran kebencian. Hoax dan ujaran kebencian bukan hanya merugikan individu, tetapi juga mengancam keutuhan bangsa. Menurut laporan, penyebaran hoax dapat menyebabkan ketakutan, kebencian, dan perpecahan di masyarakat. Ujaran kebencian seringkali menargetkan kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dapat mengganggu stabilitas sosial dan merusak harmoni antar warga negara. Kita lanjut yang ketiga, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam komunikasi.
Setiap sila dalam Pancasila memiliki relevansi dalam konteks komunikasi. Itu sila pertama, yang isinya itu ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, itu seperti komunikasi yang dilandasi keimanan dan nilai-nilai religius akan memperhatikan adab dan tanggung jawab moral. Seseorang yang beriman tidak akan dengan mudah menyebabkan fitnah, kebohongan, atau kata-kata penuh kebencian. Ia akan menjaga lisannya dan jari-jarinya di media sosial, karena sadar bahwa setiap kata akan dipertanggungjawabkan. Kita lanjut sila kedua. Isinya itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti etika komunikasi menuntut kita untuk memperlakukan sesama sebagai manusia yang bermartabat. Hoax seringkali menjadikan manusia sebagai korban informasi yang menyesatkan. Ujaran kebencian, bahkan secara langsung, menyerang kehormatan individu atau kelompok. Sila kedua ini menolak semua bentuk komunikasi yang melecehkan, menyinggung, dan mendiskriminasi pihak lain. Sila ketiga yang isinya itu persatuan Indonesia. Itu seperti di tengah masyarakat yang plural, komunikasi yang berpotensi memecah belah harus dihindari. Informasi yang menimbulkan permusuhan antar suku, agama, ras, dan golongan atau sara tidak hanya bertentangan dengan prinsip jurnalistik, tetapi juga mencederai semangat persatuan. Sila ketiga ini mengajarkan kita bahwa menjaga harmoni adalah tanggung jawab kolektif, termasuk dalam hal komunikasi. Kita lanjut, sila keempat, yang isinya itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu seperti komunikasi yang sehat, tidak memaksakan kehendak atau menyebarkan kebencian atas nama demokrasi. Demokrasi yang sejati selalu melibatkan dialog, diskusi, dan musyawarah yang berlandasan kebijaksanaan. Di ruang digital sekalipun, kita diajak untuk mendengarkan dan memberi ruang pada pendapat yang berbeda tanpa harus saling menghujat. Kita lanjut lagi nih ke sila kelima ya, yang isinya itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akses terhadap informasi yang jujur dan adil adalah hak semua warga negara. Maka, membanjiri ruang publik dengan informasi yang menyesatkan adalah bentuk ketidakadilan. Sebaliknya, kita harus aktif dalam membangun komunikasi yang inklusif, adil, dan memperjuangkan suara kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Baik, aku lanjutin kembali ya. Yang selanjutnya itu strategi menangkal hoax dan ujaran kebencian. Untuk menghadapi tantangan ini diperlukan strategi yang komprehensif seperti peningkatan literasi digital. Itu masyarakat perlu dibekali dengan kemampuan untuk memilah informasi yang benar dan menggali hoaks penguatan. Yang kedua, penguatan regulasi. Itu seperti pemerintah perlu menegakkan hukum terhadap pelaku penyebar hoaks dan ujaran kebencian sesuai dengan peraturan yang berlaku. Edukasi nilai-nilai Pancasila, itu yang ketiga ya. Itu pendidikan tentang Pancasila harus ditingkatkan agar masyarakat memahami
pentingnya nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, yaitu kolaborasi antar pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan platform media sosial harus bekerja sama dengan menciptakan ruang digital yang sehat dan bebas dari konten negatif. Tantangan di era digital, mengapa hoaks dan ujaran kebencian begitu mudah menyebar? Itu jawabannya ada pada psikolog manusia dan algoritma media sosial. Manusia cenderung menyukai informasi yang mengonfirmasi keyakinannya. Di sisi lain, algoritma media sosial cenderung memprioritaskan konten yang mengundang emosi, marah, takut, benci, karena dinilai lebih menarik perhatian dan interaksi. Inilah saatnya kita hadir sebagai agen perubahan, bukan hanya dengan menghindari hoaks, tetapi juga dengan aktif menyebarkan pesan-pesan perdamaian, toleransi, dan kebijaksanaan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Peran kolektif pemerintah, media, dan masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan literasi digital dan etika bermedia. Media massa harus menjaga integritas jurnalistik dan tidak terjebak dalam clickbait yang memecah belah. Sementara masyarakat, terutama generasi muda, harus menjadi garda terdepan dalam menciptakan budaya komunikasi yang santun dan mencerdaskan. Pancasila bukan hanya warisan, tetapi juga pegangan hidup. Di tengah gelombang informasi yang kadang menyesatkan, Pancasila justru memberi arah dan nilai. Dalam menghadapi hoaks dan ujaran kebencian, kita tidak cukup hanya mengandalkan teknologi, tetapi harus kembali pada nilai-nilai kemanusiaan yang kita miliki. Sahabat Pancasila, di tengah derasnya arus informasi, kita harus tetap waspada dan bijak dalam berkomunikasi. Dengan menjadikan Pancasila sebagai sistem etika komunikasi, kita dapat menangkal hoaks dan ujaran kebencian, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Mari kita bersama-sama mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam dunia digital. Sharing sebelum sharing, bijaklah dalam berkomunikasi. Jadikan Pancasila sebagai pedoman, agar setiap kata membawa kebaikan dan mempererat persatuan. Cukup sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, terima kasih Sobat Pancasila. Bagimu negeri, jiwa raga Indonesia is the most beautiful land in the universe. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru Banggai jauh, Banggai jauh, bagaimanapun di sana, bagaimanapun di sana. Batamu lawan
Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara. Saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.